Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil 43.000 dolar Singapura kepada Pak RS PN Surabaya milik hakim. Uang tersebut diduga keras diberikan oleh tersangka LR kepada RS untuk memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Kemudian pada hari ini juga, tadi pagi jam 5, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di rumah RS di Jalan Cempaka Putih Barat 19A RT 7 RW 12 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang kedua di tempat tinggal RS di Jalan Aryo Dila 4 nomor 16 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam melakukan penggeledahan tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan 1 BBE sebanyak 1 unit, kemudian menemukan uang terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura dan rupiah, tepatnya di dalam mobil merek Toyota Fortuner plat nomor B1611 RSP atas nama Nelsi Susanti yang ada di rumah RS, yaitu untuk uang rupiah sebesar 1.728.844.000 rupiah. Kemudian dolar Amerika sebanyak 388.600 dan dolar Singapura sebanyak 1.099.626. Sehingga kalau uang tersebut dikonversi menjadi rupiah hari ini kurang lebih sebesar 21.141.956.000 rupiah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap RS tadi pagi, dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Hena, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam hari ini. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi ini diduga mendapat jatah 20.000 dolar Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Rudi mendapat pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung dari bandara ke gedung Kejaksaan Agung. Rudi disebut mendapat jatah 20.000 dolar Singapura atau 237 juta rupiah guna memuluskan vonis bebas untuk Ronald Tanur, putra anggota DPR RI sekaligus tersangka pembunuhan kekasihnya Dini Sera. Rudi sendiri memang belum menerima uang tersebut.
karena masih berada di tangan hakim sidang kasus tersebut, Erin Tuah Damanik. Namun Kejagung tetap memeriksa Rudi. Dan pemirsa, langsungnya kita akan melihat situasi dan kondisi konferensi pers dari Kejaksaan Agung berikut ini. Bahwa ada bukti permulaan yang cukup, ya, yang bersangkutan turut melakukan tindak pidana sebagaimana dipersangkakan di dalam pasal-pasal yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami membuka sesi tanya jawab dan kami minta, karena ini sudah larut malam, barangkali kita fokus terhadap penanganan perkara ini saja, ya, supaya lebih dalam pemahaman kita, ya. Silakan. Ya. Terkait dengan tadi yang disebutkan itu kan penggeledahan ya, dari hasil penggeledahan itu sekitar 20 miliar kalau dikonversi dari berbagai mata uang tadi itu. 21 miliar. Kemudian ini apa memang semuanya terkait dengan satu perkara penerimaan suap dan dugaan gratifikasi terhadap tersangka RS tadi? Karena tadi disebutkan kalau tak keliru penerimaannya hanya 43 ribu dolar Singapura. 43.000 ditambah 20.000. Iya. Nah, apa itu kan tidak match itu antara penerima dan hasil beredar. Yang kedua terkait RS ini, kita memang apakah statusnya masih sebagai seorang hakim aktif di Sumatera Selatan? Kemudian terkait dengan tersangka RS ini, di berkas perkaranya terdakwa Lisa Rahmat dan Meriska itu disebutkan satu paket dengan Panitera atas nama Siswanto. Nah, apakah memang Siswanto ini disebutkan di berkas perkara dua terdakwa yang sudah disidangkan itu juga turut menerima sekitar 10.000 dolar Singapura? Apakah memang Siswanto ini juga nantinya juga bakal dibawa juga ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana? Silakan, Pak Adi. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab bahwa memang benar berdasarkan fakta dan alat bukti si RS ini diduga menerima uang. Tadi saya katakan di depan, ya, sebanyak 43.000 US Singapura dan satunya lagi 20.000, di mana 20.000 diduga diterima dari Ketua Majelis Hakim yaitu ED, dan 43 diduga diterima dari penasihat hukum, ya. Kemudian atas dasar penggeledahan itu kita ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Untuk itu kelebihan uang ini nanti akan kita dalami. Dari mana uang ini berasal? Yang pasti sebagaimana telah kami sampaikan tadi, beberapa pasal yang disangkakan kepada tersangka, karena perintah menjadi tersangka, maka juga di sana ada pasal 12 huruf B besar, yaitu tentang gratifikasi. Untuk kepastiannya dari mana, saya minta teman-teman sabar, ya. Semua pasti perlu proses, ya. Kami baru melakukan pemeriksaan, penyidik baru melakukan pemeriksaan 2 jam, dan setelah 2 jam cukup 2 alat bukti, kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan langsung kami adakan rilis dengan teman-teman pers. Kemudian yang kedua terkait dengan Siswanto. Di dalam pemeriksaan saksi dan dalam persidangan memang terungkap bahwa Siswanto diduga menerima juga selaku panitera 10.000 US dollar. Namun demikian kami terus kembangkan, apabila alatnya cukup maka tidak menutup kemungkinan siapapun yang terlibat dalam perkara ini penyidik akan menetapkan sebagai tersangka. Namun saya garis bawahi, berdasarkan keterangan saksi, kita baru membuat keterangan saksi, tapi tetap akan kita dalami. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, segera jelas tadi masih.
Sebelumnya, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Para nakes menuntut untuk bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski hujan deras, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kabupaten Aceh Selatan. Meski sempat tak diberi akses masuk ke dalam gedung, ribuan nakes mayoritas wanita ini tetap melanjutkan aksinya. Mereka menuntut agar para nakes yang bekerja lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu. Semua nakes yang P3K, yang kedua, ketiga itu dilewatkan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Selain itu, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan ini meminta kepala daerah menganggarkan dana untuk pengangkatan PPPK seluruh nakes. DPRK Aceh Selatan menampung aspirasi mereka, dan dengan sesegera mungkin akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini, dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja terhadap permasalahan tenaga nakes, dan juga kita siap mengawal langsung. Para nakes yang telah bekerja bertahun-tahun berharap pemerintah setempat bisa mendengar aspirasi demi kesejahteraan tenaga kesehatan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Jajaran Kepolisian Resor Mojokerto bersama dengan Laboratorium Forensik dan Bidokes Polda Jawa Timur menemukan beberapa sisa-sisa oksidator dan klorat
yang merupakan senyawa dengan bahan petasan. Dari serangkaian olah TKP, Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyebutkan pihaknya mendeteksi residu bahan peledak dari petasan. Barang-barang rentan meledak tersebut ditemukan di sekitar kamar Aibtu Maryudi. Ledakan dipicu cuaca suhu panas di ruang belakang yang membuat bahan petasan terpantik dan akhirnya meluluhlantahkan 2 bangunan rumah serta 2 rumah lainnya rusak ringan. Hasil swab menunjukkan ruangan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api. Siap Dan, siap. Oke. Oke. Untuk keselamatan mereka, termasuk yang warga sini, yang rumah sebelah. Pemirsa, warga dan tetangga sekitar lokasi rumah polisi yang meledak di Mojokerto mulai membersihkan reruntuhan rumah yang berserakan di sekitarnya. Hingga kini di Reskrimum Polda Jawa Timur masih memeriksa Aibtu Maryudi, sang pemilik rumah. Sehari pasca ledakan yang menghancurkan 3 rumah di desa Sumolawang Puri, Kabupaten Mojokerto, warga mulai membersihkan puing-puing bekas ledakan. Ledakan dahsyat yang berasal dari rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, membuat sejumlah rumah tetangga rusak. Tembok retak, atap genteng porak-poranda, dan kaca jendela pecah. Selain bersih-bersih, warga menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Korban terdampak ledakan berharap mendapatkan uang ganti rugi untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Berarti ini dalam sudah nggak bisa tetap mati sama sekali? Nggak bisa. Ya semoga gimana ya Pak? Bantuan apa? Nggak ada bantuan gitu. Bantuan apa Bu? Ya berupa pokoknya jadi gitu loh Pak. Perbaikan rumah? Iya, perbaikan rumah. Korban tewas yakni Luluk Sudarwari dan balitanya Kafa telah dimakamkan dalam satu liang lahat. Namun duka mendalam masih tampak di raut wajah sang suami. Saat kejadian, sang suami tengah berada di sawah. Ngepel itu, katanya rumahnya masih meledak gitu aja. Terus saya pulang, saya cari-cari anak istri saya. Ledakan telah menyebabkan 4 rumah dekat lokasi kejadian rusak parah. Sementara itu Aibtu Maryudi yang tengah menjalani pemeriksaan internal, kasusnya kini ditangani di Treskrimum Polda Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.